Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendi dengan NPM 22311054 dari kelas SI GAP 2. Di sini saya akan menjelaskan mengelola ruang lingkup proyek dalam Microsoft Project. Ruang lingkup proyek dan pentingnya memahami batasan ruang lingkup terhadap proyek. Apa itu ruang lingkup proyek? Ruang lingkup proyek adalah mendefinisikan semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, seperti komponen utama ruang lingkup proyek, manajemen ruang lingkup proyek, dan lain-lain. Selanjutnya, kritis pengelolaan ruang lingkup proyek yaitu keteraturan dalam proyek, pengelolaan resiko, pemenuhan tujuan, keterlambatan proyek, over budget, dan kepuasan pemangku kepentingan yang rendah. Langkah-langkah dalam mengelola ruang lingkup proyek yaitu meliputi 5 hal. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua, definisi ruang lingkup. Ketiga, buat work breakdown struktur yaitu WBS. Yang keempat, validasi ruang lingkup. Dan yang terakhir, pantau dan kontrol. Nah, Microsoft Project Overview, fitur dan manfaat pada Microsoft Project yaitu pengenalan Microsoft Project, fitur kunci, pembuatan rencana, penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, pelacakan kemajuan proyek, keuntungan kolaborasi proyek, pelaporan status proyek, pengelolaan anggaran terhadap proyek. Fitur utama Microsoft Project yaitu memecah proyek menjadi tugas yang lebih kecil untuk pengelolaan yang lebih baik, seperti work breakdown struktur WBS. Yang kedua, penjadwalan otomatis yaitu mengatur dan menyesuaikan jadwal secara otomatis berdasarkan perubahan yang terjadi. Dan terakhir, pelaporan dan analisis yaitu memberikan laporan mendetail tentang kemajuan proyek dan penggunaan sumber daya terhadap proyek. Mengelola proyek peluncuran produk, langkah-langkah dan hasil dalam Microsoft Project yaitu tujuan proyek untuk meningkatkan pasar melalui peluncuran produk baru yang inovatif. Deliverable proyek yaitu prototipe produk, kampanye pemasaran, dan pelatihan untuk tim penjualan. Buat WBS untuk pecah proyek menjadi fase-fase seperti riset, pengembangan, dan peluncuran. Kemudian jadwal tugas yaitu untuk mengatur setiap fase dalam menentukan ketergantungan antar tugas. Lalu memonitor kemajuan, gunakan fitur pelacakan untuk memastikan proyek tetap sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, hasil proyek. Proyek selesai tepat waktu dalam anggaran dengan feedback yang positif. Studi kasus pada Microsoft Project dan manajemen proyek yaitu analisis penerapan manajemen ruang lingkup pada proyek Azure. Yang pertama, proyek pengembangan proyek Azure sebagai layanan cloud yang sangat besar dan aman. Ruang lingkup proyek yaitu menetapkan layanan, fitur, dan standar keamanan yang diperlukan untuk Azure. Selanjutnya ada proses 3 langkah utama dalam manajemen ruang lingkup proyek. Kemudian identifikasi pemangku kepentingan, itu melibatkan tim pengembangan, klien bisnis, dan pengguna akhir. Selanjutnya definisi ruang lingkup, yaitu menentukan layanan dan fitur yang diperlukan untuk proyek. Dan ada WBS, yaitu untuk membagi proyek menjadi modul dan layanan yang berbeda. Kemudian ada hasil, Microsoft Azure Project menjadi layanan cloud Azure menjadi layanan cloud terkemuka secara global. Dan terakhir, kontribusi pendapatan, memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan Microsoft Project. Kesalahan umum dalam mengelola ruang lingkup proyek yaitu kurangnya definisi yang jelas, komunikasi yang buruk, cover script, tidak memantau perubahan. Mengelola ruang lingkup proyek
yaitu pengelolaan ruang lingkup proyek adalah kunci mencapai keberhasilan dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk kesempatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.